guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku Maya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Silahkan tonton Cerita Maya yang upload hampir setiap harinya. Dan hari ini kita akan membawakan kisah nyata yang beredar di internet, yaitu tentang hantu perempuan yang memanggil tukang bakso atau dia membeli bakso. Dan sebelumnya aku mau minta maaf kalau kalian mendengar suara-suara ada orang ketawa atau orang lagi bercanda atau orang lagi ngobrol yang mungkin bocor di audio aku, karena kebetulan tetangga aku lagi sakit. Jadi ada banyak orang yang jengukin dan mereka sekarang lagi rame, lagi pada ngobrol, dan mungkin akan bocor sedikit di audio. Jadi aku minta maaf kalau kalian merasa terganggu. Jadi untuk cerita hantu ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang tukang bakso, dan aku akan bacain ceritanya buat kalian. Jadi silakan disimak sambil tiduran, sambil rebahan, sambil nemenin kalian menjelang tidur. Langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita hantu wanita yang memesan bakso ini dialami oleh seorang pedagang bakso keliling yang bernama Supeno yang biasa keliling di daerah Jakarta Timur. Cerita hantu sendiri emang mengasihkan sih, terlepas ada yang percaya ada yang enggak, tapi cerita hantu ini memang menjadi bagian tersendiri di masyarakat. Cerita ini terjadi 5 tahun yang lalu, yaitu pada saat malam Jumat Kliwon. Dia ingat saat itu dia sedang keliling perkampungan untuk menjajakan bakso dagangannya. Dan terasa tidak seperti biasanya karena perkampungan tempat dia menjajakan bakso itu pada malam itu terlihat sangat sepi sekali. Tidak seperti malam biasanya, karena di perkampungan biasanya jam-jam 7 atau sampai jam 9 itu masih rame ya. Cuman itu masih terasa sepi banget. Bahkan dari pagi sampai jam 9 malam baru 10 mangkok yang terjual. Jadi dia sangat bingung, kok tumben banget baru 10 mangkok nih yang kejual. Sepi banget ya malam ini, kata saya dalam hati sambil terus memukul-mukul kentongan di gerobak bakso saya untuk memberitahu ke orang-orang bahwa saya lewat. Jadi biasanya dia pakai kentongan yang punya tek-tek-tek itu loh, yang dari bambu biasanya. Cuman gak ada warga yang keluar untuk membeli baksonya. Lalu tepat di sebuah persimpangan jalan yang terlihat gelap dan sepi, dia sempat bimbang. Dia bingung mau memilih belok ke kiri atau ke kanan karena dua-duanya sangat sama sepinya. Akhirnya dia memutuskan untuk lewat ke sebelah kanan. Baru lewat 2 rumah setelah dia belok di jalan sebelah kanan itu, ada seorang wanita bergaun putih memanggil dia untuk membeli bakso. Wanita itu keluar dari pagar dan manggil si abang bakso ini. Si wanita itu berkata, "Bang, baksonya 1 ya." Kemudian si tukang bakso ini atau Bapak Supeno ini menjawab, "Iya Bu." Tanpa babi bu lagi, dia gercep aja langsung diracik baksonya. Sambil meracik, Bapak Supeno ini sempat melihat si perempuan itu masuk kembali ke dalam pagar. Jadi dari luar pagar dia masuk lagi ke dalam pagar gitu loh teman-teman. Dia memperhatikan tapi sambil meracik baksonya lagi. Dan Pak Supeno pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesan. Nggak selang lama, selesai dong raciknya si bakso, dan dia bersiap untuk mengantarkan bakso tersebut ke si wanita yang pesen tadi. Sampai di depan pagar, si Pak Supeno ini sempat heran, loh, kok pagarnya ditutup ya? Padahal perasaan tadi si ibu tidak membuka ataupun menutup pagar. Jadi maksudnya kondisi pagarnya emang mungkin pintunya sedikit terbuka, jadi ibu itu bisa masuk keluar masuk pagar tanpa membuka tutup pintu gitu loh. Tapi ketika dia mau nganterin si mangkok, pagarnya ini ketutup plus keselot. Padahal dia lihat kan tadi pas dia ngeracik itu, si ibu itu masuk aja ke dalam rumah ngelewatin pagar tanpa nutup pintu pagarnya. Di situ udah ketemu keanehan kan. Lalu si Supeno ini berusaha membuka pintu pagarnya, tapi ternyata slotnya keras. Dia terus membuka dan akhirnya dia berhasil buka pintu, dan dia panggil-panggil si ibu itu, Bu, gitu. Gak ada jawaban, akhirnya dia ketok-ketok pintu rumahnya dong, tok-tok-tok, "Permisi Bu, permisi," gitu. Dia pede aja, dia yakin aja bahwa wanita itu emang penunggu rumah itu, penghuni rumah itu. Aduh gimana ya, kalau penghuni kok kayaknya hantu banget yang punya rumah itu gitu. Jadi dia nggak ada pikiran aneh-aneh tuh teman-teman.
Dia santuy aja manggilnya. Ternyata yang keluar adalah wanita lain. Itu pun setelah diketok agak lama deh. Akhirnya ada keluar wanita lain, wanita muda, bukain pintu dengan keheranan. Wanita itu bertanya, "Ada apa, Mas?" Supeno jawab, "Ini Mbak, tadi ada ibu-ibu di rumah ini pesen bakso sama saya," katanya gitu. Si wanita muda tadi bingung, "Ibu-ibu? Di sini nggak ada ibu-ibu, Mas. Di sini saya cuma tinggal bertiga sama anak saya sama suami saya. Jadi bertiga doang nih, nggak ada lagi ibu-ibu." Supeno ngeyel dong. Dia bilang, "Lah ya tadi saya lihat si ibunya masuk ke sini, Mbak. Makanya saya anterin ini baksonya." Tiba-tiba dari dalam rumah keluarlah seorang laki-laki muda yang tentunya suami wanita muda ini. Dia nanya, "Ada apa sih malam-malam ribut-ribut?" Gitu. Terus si wanita mudanya menjawab, "Ini nih Pak, ada si bapak bakso nih, malam-malam nganterin bakso. Katanya tadi ada yang mesen dari rumah ini. Padahal kan di rumah cuma kita bertiga dan dari tadi kita barengan, kita nggak mesen bakso," kata istrinya gitu. Si suaminya jawab gini, "Gitu aja kok ribut. Ya udah sini, saya aja yang makan baksonya. Tapi bikinkan satu lagi ya buat istri saya," kata si suami kepada si bapak Supeno. Saya pun bergegas menyerahkan mangkok bakso itu kepada si suami dan bergegas menyiapkan semangkok bakso lagi untuk istrinya. "Ini Mbak baksonya," kata saya kepada wanita itu. "Sini Mas, duduk sini dulu," kata si suami sambil mempersilahkan saya duduk di kursi teras rumahnya. "Ya Mas, makasih," kata saya. Dia makan di teras sementara istrinya bawa masuk mangkok bakso yang saya serahkan tadi. Sambil tak lama kemudian dia menyerahkan mangkok kosong kepada saya. Jadi pemikiran saya mungkin si bakso itu dituangin ke mangkok punya dia. Lalu gak lama si suami tanya kepada saya, "Emang bener tadi ada ibu-ibu pesen bakso ke Mas? Jangan-jangan ini cuma akal-akalannya si Mas gara-gara baksonya sepi biar kami beli nih baksonya," kata si suami sambil bercanda. Bapak Supeno pun menjawab, "Untuk apa saya bohong Mas? Kan saya tiap hari lewat sini. Tapi emang bener kok tadi ada ibu-ibu yang pesen bakso ke saya, makanya saya siapin aja baksonya." Lalu si suami tanya, "Ciri-cirinya gimana?" "Ya orangnya nggak terlalu tua sih. Orangnya ciri-cirinya pakai gaun warna putih, rambutnya agak panjang. Gitu aja Mas yang saya lihat," kata Bapak Supeno menjelaskan. "Lalu dari mana? Asalnya kemana?" kata si suami. "Tadi sih keluar dari rumah ini melalui pagar dan masuk lagi ngelewatin pagar itu. Tapi masuknya memang benar ke rumah ini Mas," jelas Bapak Supeno. "Tapi anehnya Mas, saya tidak mendengar dia membuka dan menutup pintu pagar. Padahal tadi pas saya buka pintu pagarnya, selotnya tuh agak keras Mas. Dan ketika dibuka pagarnya juga bunyi. Tapi si ibu tadi kok kayaknya nggak ada bunyinya ya," kata Bapak Supeno keheranan. Lalu si suami wanita itu menjawab, "Ya memang betul nggak salah. Kata tetangga-tetangga sini memang ada wanita di sini. Cuman sampai saat ini saya belum pernah ngelihat wujudnya. Jadi saya sendiri belum pernah bertemu kayak gimana sosoknya. Makanya saya tanya ke Mas ciri-cirinya kayak gimana. Cocok nggak sama yang dibicarain sama orang-orang tetangga di sekitar sini," kata si suami. "Maksudnya Mas?" tanya Bapak Supeno saking kaget dan ketakutannya. "Kata tetangga-tetangga daerah sini, dia emang makhluk halus penghuni rumah ini. Kami sendiri yang menghuni rumah ini belum pernah ketemu sama makhluk itu," kata si suami menjelaskan lagi. Bapak Supeno langsung merinding bulu kuduknya dan ketakutan di wajah Bapak Supeno itu ditangkap oleh sang suami. "Ya nggak usah takut gitu Mas, biasa aja. Ini uangnya," kata si suami sambil menyerahkan uang jajan bakso yang udah dimakan tadi. "Baik Mas, makasih ya Mas," kata Bapak Supeno melanjutkan sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Setelah selesai meletakkan mangkok ke dalam gerobak dengan penuh ketakutan, Pak Supeno bergegas meninggalkan rumah itu. Jadi teman-teman, ceritanya emang agak kocak-kocak, serem juga ya. Masa bisa hantu pesen bakso, emang hantunya kelaparan. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah nonton cerita Maya episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi karena kalian akan tahu kapan video aku diupload setelah kalian nyalakan bel notifikasinya.
Dan jangan lupa ceritain cerita Maya ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian itu suka cerita horor juga. Kan bisa jadi pilihan nih buat nemenin kalian WFH, bisa buat nemenin kalian juga menjelang tidur, dengerin cerita aku gitu. Kan cerita aku ringan-ringan aja, bukan cerita berat, bukan cerita pembunuhan segala macem yang bikin kita stres. Tapi kita gibahin hantu di sini sama-sama ya kan. Terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi di cerita Maya episode. Iya, lupa langsung aja ditutup. Buat kalian juga jangan lupa follow Instagramnya cerita_Maya, dan kalian bisa DM cerita misteri yang kalian punya, kisah misteri yang kalian punya. Dan sampai ketemu di cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.